Gimana kabarnya Kak Leoni? Baik dong Bu Sian. Kita sapa anak-anak yang di rumah ya. Gimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Oh, puji Tuhan, semuanya Iya, sehat loh Kak. iya. Berarti selama masa pandemi ini, teman-teman di rumah tetap menjaga kesehatan loh. Iya, betul sekali Bu Sian. Bu Sian juga kan? Oh iya, setiap keluar rumah selalu pakai masker. Masker. Oh, Kak Leoni kalau mau makan atau baru keluar dari rumah, cuci tangan gak? Iyalah Bu Sian. Teman-teman cuci tangan gak? Harus ya. Hebat. Terus untuk tubuh kita biar kuat, kita harus makan makanan yang bergizi ya Kak. Iya. Jadi Bu Sian, Bu teman-teman- Sian. Ya ya ya. Olahraga juga loh. Oh iya olahraga. Iya. Supaya kita tidak menjadi loyo dan kita Iya, tetap bugar dan tetap sehat ya Kak. Dan Iya. tetap berdoa karena Tuhan pasti akan memampukan kita dan pandemi ini akan segera berlalu. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi ini ya Kak. Oke. Ya, kalau kita ada sampai saat ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengasihi.
kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kalau kami ada sampai saat ini, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi sukacita untuk bersama-sama menaikkan pujian kami, memasyurkan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya semua oleh karena izin daripada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Kiranya hanya kuasa Roh-Mu Kudus yang memimpin setiap kami. Anak-anak yang ada dimanapun juga, yang mengikuti peribadahan pada saat ini, berikanlah konsentrasi, berikanlah hati yang penuh sukacita untuk menghadap hadirat Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan syukur, sehingga segala macam kesulitan yang kami hadapi senantiasa boleh kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Berkati Ibu Dewi yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah cerita yang disampaikan berkenaan dengan murid Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar anak-anak-Mu dimampukan untuk melakukannya. Kami terus berdoa untuk teman-teman semuanya yang mulai hari Senin besok akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan tolonglah, pimpinlah anak-anak-Mu untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga bisa mengerjakan dengan kesehatan daripada Tuhan, dengan hikmat dan roh yang takut akan Engkau, sehingga hasilnya mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bu Sian. Oh iya, Berdiri lagi oh dong. masih berdiri, Iya. ayo berdiri. Iya, kan belum capek ya Bu Sian ya? Belum dong, baru satu lagu Kak Leoni. Iya, Bu Sian, tahu nggak sih kenapa kok ada anak yang pintar? Ada anak yang bisa bertumbuh berkembang dengan baik, ya, pintar apa, olahraga, mungkin Main gambarnya, musik, ya iya. kayak gitu. Itu karena apa sih Bu Sian? Itu karena dikasih sama Tuhan. Betul sekali. Ayo kita masih bangkit berdiri, kita mau puji lagi ya. Kasih Tuhan Tak berkesudahan. Ya. Ayo kita mau menari, kita mau melompat dan Ya. bernyanyi. Oke. Siap. Musik. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
Bu Sian. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya ada yang lagi sedih nih ya, kita bawa hati kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu akan memberi penghiburan untuk kita. Coba angkat tangan, siapa yang bersuka cita hari ini? Angkat tangan, angkat tangan. Wih, banyak loh semuanya kan, angkat tangan. Berarti gak ada yang sedih ya hari ini? Iya, puji Tuhan ya Bu Sian. Kita mau minta buktinya nih teman-teman sukacita. Apakah teman-teman kalau bersukacita mau tepuk tangan? Apakah mereka mau injak bumi? Apakah mereka mau teriak hore? Yuk kita buktikan ya Kak. Iya. Siapa yang paling semangat? Dia memang adalah anak yang paling bersukacita hari ini. Yuk kita pujikan. Kalau kau sukacita. Masih berdiri ya. Semuanya pakai gerakan. Papa mama semua yang nemani diajak. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau sukacita injak bumi. Kalau kau sukacita injak bumi. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita injak bumi. Kalau kau sukacita sorak hore. Hore. Kalau kau sukacita sorak hore. Hore. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita sorak hore. Hore. Kak, kayaknya lebih seru loh kalau ketiganya kita gabungin. Oke. Oke ya. Siap-siap. Coba ya kita tes teman-teman di rumah ya. Iya. Kira-kira lupa atau enggak ya? Kasih Bu Sian teman-teman ingetin tidur dulu ya. dong. Yang pertama, Tepuk tangan. dulu. Yang kedua, injak bumi. Yang ketiga, sorak hore. Yuk kita gabung semuanya ya. Musik. Kalau kau suka hati lakukan semua. Hore. Kalau kau suka hati lakukan semua. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lakukan semua. Hore. Silakan duduk kembali. Iya Kak, kita kan sampai saat ini diberkati Tuhan ya. Iya. Orang tua juga meskipun dalam masa pandemi, tapi kita masih dicukupkan. Iya. Kita mengingatkan teman-teman yang di rumah ya Kak, untuk tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan teman-teman bisa memasukkan persembahan di amplop, ditulisi apa Kak? Untuk Komisi Anak Gracia. Terus caranya dimasukin kemana tuh Kak? Dimasukin di kotak di depan TU Gereja situ ya. Di jam dan hari kerja. Terus kalau misalnya mau praktis, papa mama mau praktis gitu ya Kak ya. Ah sekarang musim hujan, pengen yang praktis. Sekarang kan Iya. semuanya serba mobile ya Kak. Bisa dikirim di Di bawah ini. account bawah ini. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah berkomitmen memberikan itu loh Kak, celengan. Iya, iya. Untuk beli sepasang sepatu buat teman-teman yang di Iya. NTT, silakan dikumpulkan ke Bu Astuti atau ke Ibu Heni. Atau Iya. bisa juga dimasukin di persembahan ya Amplop Kak. ya, sama dimasukkan di bareng persembahan yang kalian berikan juga. Tapi jangan lupa ditulisi ya Bu Sian. Gerakan misi sepasang sepatu. Terus dikasih namanya supaya nanti bisa diceklis sama Bu Heni atau Bu Astuti. Terima Oke. kasih ya untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita kan anak-anak udah duduk ya Bu Sian. Ya mungkin capek ya. Tapi ingat ya, kita nggak boleh lelah. Oh iya? Apalagi bekerja di ladangnya Tuhan. Wow, kayak murid-murid Tuhan Yesus dong Kak. Iya, murid-murid Yesus juga kan nggak ada yang lelah kan. Makanya kita bisa contoh ya dari semua. Kalau mengeluh boleh nggak sih Kak? Sebentar aja mungkin ya Bu Sian. Jangan lama-lama ya. Kan kalau kita online kayak gini, Hmm? aku tuh sedikit denger-denger deh. Teman-teman Andi bilang, ih bosan kangen deh ketemu di gereja. Nggak apa-apa, sebentar lagi pasti kita akan ketemu. Ditahan dulu kangennya, biar banyak ya Kak. Iya. Oke, kita menyanyi apa Kak? Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan.
dari Bu Dewi ya. Penasaran nggak? Aku kepo banget Bu Sian hari ini. Kan kemarin udah 11 murid Yesus. Ini murid Terakhir Yesus ya. yang ke-12 ya. Mm-mm. Ada yang tahu nggak tentang siapa? Kalau ada yang masih penasaran, duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kak, kita bantu teman-teman yuk untuk mengingat-ingat murid siapa saja yang sudah diceritakan selama 11 minggu ya. Oke. Terus nanti yang hari ini murid siapa? Ada Nanti di pasti dalam teman itu tahu. ya. Ya kita nyanyi muridnya Yesus 12. Muridnya Yesus 12, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub, Simon Zelotes, Yudas dan Yudas Iskariot. Lagi. Muridnya Yesus 12, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub, Simon Zelotes, Yudas dan Yudas Iskariot. Ya, selamat menikmati firman Tuhan. Silakan Bu Dewi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Sian, Kak Leoni yang sudah memimpin pujian hari ini. Anak-anak semangat semua memuji Tuhan ya. Wah, Bu Dewi senang sekali. Meskipun kita sudah lama sekali tidak bertemu, namun Bu Dewi masih sering mendengar dari orang tua kalian, laporan-laporan yang diberikan ke Komisi Anak bahwa kalian tetap semangat beribadah. Yeay, tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah duduk yang manis? Ya, ingat loh, nggak boleh sambilan. Ibadah itu nggak boleh sambil makan, sambil main game, sambil tidur-tiduran. Karena ketika kita beribadah, itu artinya kita sedang menghadap Tuhan dan siap diberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa. Semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya firman ini sungguh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah. Dan kami berdoa supaya hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Dan kami serahkan waktu ini baik Bu Dewi yang akan menyampaikan firman Tuhan dan semua anak-anak yang mendengarkannya di rumah. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mendengar kisah 12 murid Yesus. Dan ini adalah nama terakhir dari 12 murid itu. Siapa kira-kira yang tahu? Wah, tahu semua? Baik, kita buka Alkitabnya ya. Bu Dewi ingin mengajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal 10. Yang belum bisa baca, enggak apa-apa, nanti ditemenin sama mamanya ya, atau papanya. Sudah menemukan Matius 10? Ya. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Kisah ini dibaca ulang-ulang ya selama kita mendengarkan kisah 12 murid Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan
Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, hari ini kita mendengar kisah tentang Yudas Iskariot. Itu adalah nama terakhir dari murid Yesus dari 12 jumlahnya. Coba lihat baik-baik, Bu Dewi sedang memperagakan apa ini? Apa? Ayo. Nangis, bukan nangis. Lagi ya. Ayo ngapain itu? Apa bersiul? Juga bukan. Sekali lagi Itu gerakan apa? Peragaan apa? Ayo, betul. Itu gerakan atau orang memperagakan itu mencium atau berciuman ya, mencium. Anak-anak pernah dicium enggak? Dicium siapa? Ya, dicium papa, mama, emak ya, engkong, atau adik atau kakak. Nah, karena kita semua pernah dicium atau pernah mencium, nah biasanya kalau mau berangkat sekolah, yang sudah sekolah, cium papa mama enggak? Oh ya, cium, kita pamitan, ada yang cium tangan terus cium pipi. Kalau orang mencium atau dicium itu tanda apa sih? Misalnya kalian cium papa mama atau kalian dicium sama papa mama, itu tandanya apa? Artinya apa? Iya betul, artinya sayang ya. Biasanya untuk orang yang kita sayang, kita senang menciumnya, gitu ya. Wah, kita peluk dan kemudian kita cium. Apalagi kalau anak-anak di rumah ya, waktu-waktu ini kan banyak sekali bersama dengan orang tua. Pasti banyak sekali waktu-waktu di mana kalian dicium, disayang gitu ya. Atau justru banyak dimarahin. Oh, enggak dong ya. Nah, dicium atau mencium itu memang tanda sayang. Tapi hari ini kita mau mendengar cerita tentang ciuman tak sayang. Ciuman maut atau ciuman membawa kematian. Serem banget ya. Gimana sih Bu Dewi ciuman membawa kematian? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengar kisahnya. 12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus itu setiap hari melihat atau mendengar ajaran Tuhan. Namun di antara ke-12 murid itu ada satu murid yang akhirnya tidak setia atau disebut pengkhianat. Nah, dalam Alkitab tadi di dalam Matius 10 ayat yang terakhir tadi, Matius 10 bagian terakhir, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mengkhianati atau pengkhianat artinya tidak setia atau orang yang tidak setia kepada negara atau teman sendiri. Sering sekali pengkhianatan berupa tindakan mendukung kelompok musuh atau lawan. Jadi kalau kita dengar kata itu pengkhianat, itu sama artinya dengan orang yang tidak setia. Dia biasanya melakukan tindakan mendukung musuh atau mendukung lawan. Nah, bisa kepada siapa? Bisa kepada sahabat atau temannya sendiri, bisa kepada negara dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu bahwa pengkhianatan adalah sebuah tindakan tidak setia, dan inilah yang kita akan pelajari atau dengar kisahnya dari salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas atau Yudas Iskariot, dia disebut anak Simon Iskariot. Anak-anak bisa buka Alkitabnya, Yohanes 6 ayat 71. Coba dibuka ya. Yohanes 6 ayat 71. Bu Dewi akan bacakan. Anak-anak yang sudah menemukannya, silakan untuk membaca kuat-kuat Yohanes 6 ayat 71. Maksud Bu Dewi, wah ayatnya panjang ya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot
sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, betul ya tadi. Jadi Yudas Iskariot dia anak Simon Iskariot. Yudas berasal dari Keriot. Dia ada di sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yehuda. Jadi dia satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea. Karena dia berasal dari mana tadi? Keriot, yaitu kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Dia mendapatkan anugerah Tuhan. Kita lihat sama-sama yuk apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab menyatakan setidaknya ada 3 berkat besar yang diterima oleh Yudas. Apa itu? Yang pertama, dia mendapat anugerah menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu tidak sembarangan. Yesus memilih di antara sekian banyak orang itu hanya dipilih 12 untuk bersama-sama dengan Yesus, mendampingi Yesus dan bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan. Nah, Yudas mendapat anugerah yang besar. Dia dipilih di antara begitu banyak orang. Dia masuk dalam kelompok 12 murid Yesus. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah dia mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari Yesus selama 3 tahun. Bayangkan anak-anak, kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika Yesus berada di dunia ini dalam pelayanannya dan Yudas bersama dengan 11 murid lainnya bersama-sama dengan Yesus, setiap hari mereka punya kesempatan untuk mendengar langsung dari Yesus atau dari Tuhan ajaran-ajaran yang bukan hanya teori tapi praktek. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus gak cuma cerita, dia melakukan langsung mujizat atau menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Dan itu dilihat langsung oleh Yudas bersama dengan murid-murid lainnya. Itulah berkat yang kedua, yaitu Yudas mendapat kesempatan untuk melihat atau belajar langsung dari Yesus. Dan berkat yang ketiga adalah mendapat gelar kehormatan atau jabatan kehormatan. Apa itu? Jabatannya rasul. Nah, anak-anak, inilah setidaknya berkat besar yang diterima oleh seorang yang bernama Yudas Iskariot. Dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid Yesus. Dia mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari Yesus. Dia juga mendapat anugerah atau jabatan atau gelar sebagai rasul. Bukankah ini hal yang luar biasa? Harusnya Yudas sangat bersyukur. Dan bukan hanya itu, di dalam pelayanannya bersama rasul-rasul yang lain atau 11 murid yang lain, Yudas juga dipercaya loh jadi bendahara. Tetapi Yudas bukan bendahara yang baik, dia enggak jujur. Dan Alkitab mencatat bahwa dalam Yohanes 13 ayat 29, dia mengambil atau sering sekali mengambil uang kas yang dipegangnya itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai orang yang menerima berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya, Yudas senang dong, Yudas berterima kasih kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada waktu orang-orang yang membenci Yesus, yang ingin menangkap Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus, ingin sekali membunuh Yesus, dan Yudaslah orang yang dipakai untuk menjadi jembatan atau menjadi jalan di mana mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Pada waktu itu ketika
Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa bersama dengan murid-murid yang lain. Itulah kesempatan di mana Yudas menyerahkan Yesus kepada tua-tua Yahudi. Nah, anak-anak, coba kita lihat sama-sama yuk di dalam Alkitabnya, di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Bu Dewi ingin mengajak kita membaca bagian ini. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai 16. Dengerin ya. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, anak-anak, bagian ini menjelaskan bahwa imam-imam kepala yang tidak senang dengan Yesus pada waktu itu atau para tua-tua pada waktu itu yang tidak senang, mereka memakai Yudas untuk menjadi perantara atau menunjukkan di mana Yesus berada. Nah, pada waktu itu memang Yesus berada di Taman Getsemani. Namun sebetulnya kesempatan untuk Yudas bertobat atau kesempatan untuk Yudas tidak ikut dengan suara iblis atau kehidupan yang tidak baik itu, dia punya kesempatan loh. Kita buka lagi di Matius 26 ayat 20. Pada waktu itu Yesus melakukan perjamuan atau makan bersama. Disebut dengan makan Paskah bersama murid-muridnya. Coba kita baca ya dalam Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, anak-anak, pada waktu itu Yesus bersama-sama muridnya makan bersama dalam perjamuan Paskah atau makan Paskah. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang, akan ada orang atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di antara ke-12 murid ini, Tuhan bilang, akan ada satu orang yang akan mengkhianati atau menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Terus mereka bilang, aduh Tuhan, gak mungkin kan, bukan saya kan Tuhan, bukan saya kan. Yang satu jawab gitu. Terus Tuhan bilang, dia yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan orang yang mencelupkan itu adalah Yudas Iskariot. Kalau saja saat perjamuan itu atau saat makan bersama dengan Yesus, Yudas menyadari atau Yudas tahu bahwa oh itu aku yang barusan mencelupkan itu. Jangan sampai aku, Tuhan tolong aku ya Tuhan supaya aku tidak menyerahkan engkau, kan bisa kan? Tapi memang akhirnya Yudas tidak bertobat. Dia tetap mencari waktu yang baik untuk bisa menyerahkan Tuhan. Dan anak-anak tahu, kata imam-imam kepala, kalau engkau berhasil menyerahkan Yesus kepada kami, engkau akan diberikan 30 keping uang perak. Itu bukan jumlah yang banyak waktu itu. Tapi memang Yudas orangnya tidak setia sih ya. Dia tetap saja
mengiyakan. Dia tetap mau menyerahkan Yesus. Dan malam itu ketika Yesus bersama murid lainnya di Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Dan dia katakan saatnya sudah tiba. Waktu itulah Yudas datang dan dia mencium Yesus. Karena dia bilang kepada imam-imam kepala dan tua-tua pada waktu itu, orang yang akan kucium itulah Yesus. Dan silakan kau tangkap dia. Wah, inilah yang tadi Bu Dewi bilang ciuman mematikan atau ciuman maut. Kalau kita dicium atau mencium kan kita sayang. Tapi Yudas ketika dia mencium Yesus, nah gitu. Dan saat itulah Yesus akhirnya ditangkap. Dan dia disiksa dan disalibkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yudas tidak setia, dia berkhianat, dia adalah sahabat Yesus, dia adalah orang yang selama ini bersama Yesus, dia banyak sekali mendapat pelajaran dari Yesus, dia banyak melihat mujizat Yesus, bahkan dia juga telah diberikan gelar atau jabatan terhormat. Tetapi dia justru yang menyerahkan Yesus kepada lawan. Bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus kalau dia melihat ketidaksetiaan Yudas. Pasti hati Tuhan sedih sekali ya. Yudas punya kesempatan untuk bertobat, tapi Yudas tidak bertobat. Setelah Yesus diserahkan dan Yesus ditangkap, akhirnya Yudas menyesal. Dia nangis, aduh kenapa aku harus menyerahkan Yesus. Lalu dia membawa uang 30 keping perak itu. Dia bertemu dengan para imam-imam itu. Dia lemparkan, aku menyesal telah menyerahkan Yesus. Dia menangis. Mungkin sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Karena apa? Apa yang telah dilakukannya itu adalah tindakan yang jahat. Itu tidak baik. Dia berkhianat. Dia harusnya sayang kepada Yesus dan menjaga Yesus. Tapi dia justru menyerahkan Yesus kepada lawan. Dia menyesal. Dia tidak bisa tidur. Dia nangis. Dia kecewa kepada dirinya. Tapi kembali. Kalau saja pada waktu itu Yudas bertobat, tentu kan Tuhan mengampuni, ya enggak? Kan firman Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan berwarna putih seperti bulu domba. Artinya sebesar apapun dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan asal kita mau bertobat. Tapi masalahnya Yudas menyesal, menangis, dan dia sangat terpukul dengan keadaan itu. Tapi dia tidak bertobat. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas Iskariot pergi. Dan apa yang dilakukannya? Yuk kita buka Alkitabnya. Sama-sama ya, kita buka lagi Matius tadi. Wah, agak banyak hari ini kita baca Alkitabnya. Matius pasal yang ke-27 sekarang. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ih, serem ya. Sudah bersalah, sudah nyesal, uangnya juga sudah dikembalikan, dia sudah nggak dapat apa-apa lagi. Tapi justru dia tidak bertobat, dia malah pergi
Dia datang kepada imam-imam dan tua-tua pada waktu itu, imam-imam kala. Ini uangmu, aku nyesel, aku sedih sekali. Ketika dia mendengar Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menjadi sangat terpukul. Tetapi keadaan itu tidak membuat Yudas berbalik dan bertobat. Dia malah pergi, dia mencari tali dan dia menggantung dirinya mati. Dan apalagi yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dan dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Anak-anak tahu di bagian lain Alkitab menulis tuh, ketika itu juga akhirnya Yudas itu ya ketika sudah gantung diri dan kemudian dia mati itu dan dia jatuh terlungkup itu, ususnya keluar semua. Waduh, ngeri sekali. Inilah buah dari ketidaksetiaan. Inilah akibat dari sebuah pengkhianatan. Seorang sahabat yang harusnya bersama-sama di dalam suka dan duka, tapi menjadi sahabat yang menyakitkan. Itulah Yudas. Dari kisah ini mari kita belajar bersama-sama. Ketika kita dipercaya menjadi anak-anak Allah, ketika engkau dan ketika semua anak-anak yang ada di sini, kau dan saya ya, anak-anak dan Bu Dewi dipilih Allah menjadi orang percaya, maka harusnya kita bersyukur pada Tuhan. Kalau tadi kita lihat Yudas diberi hak istimewa ya, dia dipilih menjadi salah satu dari 12 murid. Tapi dia tidak bersyukur. Yang kedua, dia juga mendapat kesempatan untuk bersama-sama Yesus belajar 3 tahun bersama dengan Yesus, bergaul dengan Yesus. Dia pasti sangat mengenal Yesus. Tapi dia tidak bersyukur loh untuk itu. Dia lupa bagaimana Tuhan yang baik itu di dalam hidupnya. Dia lupakan semua. Yang ketiga, sebagai seorang yang punya jabatan terhormat, sebagai seorang yang diangkat derajatnya, dia menjadi seorang rasul. Harusnya dia menggunakan kesempatan itu untuk hal yang baik. Tidak setia, pengkhianat, itulah gelar yang diberikan kepada Yudas Iskariot. Dari kehidupan yang tidak setia itu, dari kehidupan pengkhianatan itu, maka berakhir dengan kehidupan yang dengan kematian yang sangat tragis. Dia mati gantung diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Dari kecil sampai nanti dewasa, kita tetap harus percaya Tuhan. Pegang iman kita kepada Tuhan. Jangan mau berkhianat, apapun yang terjadi, tetap pilih Yesus. Mari kita sama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan kita jadi anak-anak yang taat dan setia ya. Ada lagunya ya, lagunya gimana tuh? Kecil tapi setia. Nanti anak-anak abis ini nyanyi ya, kecil tapi setia gitu ya. Karena kita mau belajar setia, kita tidak mau seperti Yudas, kita tidak mau akhir hidup kita tidak memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu tetaplah setia, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, ikuti Bu Dewi berdoa ya. Bu Dewi akan pimpin doa dari sini, anak-anak di rumah mengikuti. Dan kita bersama-sama membawa hidup kita supaya tetap setia selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar kisah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot.
Tuhan, betapa kami sangat sedih ketika mendengar orang yang Tuhan kasihi, murid yang Tuhan kasihi, yang selalu bersama-sama dengan Engkau, mengkhianati Engkau dan tidak setia. Dan Yudas Iskariot, dialah orang yang telah menyerahkan Engkau kepada musuh. Sehingga Tuhan Yesus harus dihukum mati. Kami rindu Tuhan supaya ini menjadi pelajaran di dalam hidup kami. Betapa pentingnya kami setia. Betapa pentingnya kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami ingin supaya hidup kami, masa depan kami, sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati untuk semua anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk tes. Biarlah Tuhan menolong supaya mereka bisa mengerjakan dengan jujur dan bisa menjawab setiap soal ulangan yang diberikan. Dan terlebih dari itu, supaya anak-anak-Mu punya semangat, punya hati yang giat belajar, dan juga berkemauan keras untuk terus melatih diri menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, karena anak-anak semua mau tes, ingat ya, tetap jaga kesehatan, tetap apa? Tetap makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa banyak berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Semua anak-anak berdiri, yuk kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, bye-bye. Sampai jumpa.